Shalom, Tuhan Yesus dan hati. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Ya, saya dalam firman Tuhan Hagai 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6 pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Ayat yang ke-24. Pada waktu itu demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubbabel bin Shealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang akan kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ibu saudara-saudara sekalian saya cintai Yesus Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita simak khususnya hari ini Sabtu tanggal 11 Juli 2026, dan tentu besok hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 kita harus bekerja. Karena hari Senin sampai Sabtu kita udah diberi kesempatan untuk bekerja, cari nafkah. Berarti besok kita harus gereja. Bersyukur karena kita masih sehat-sehat oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hagai 2 ayat yang pertama. Pada hari ke-24 dalam bulan yang ke-6 pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Jadi zaman Raja Darius ini juga dipakai oleh Tuhan ya, untuk memperhatikan bait suci. Bait suci ya, rumah Tuhan, supaya orang-orang mengerti tentang kebenaran yang datang daripada Allah dan sadar kembali kepada jalan Tuhan. Ayat kedua, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu datanglah Tuhan yang berangkat Nabi Hagai mujizat. Jadi Nabi Hagai ini dipakai oleh Tuhan. Dia berfirman kepada orang-orang di sana. Tujuannya supaya mereka sadar dan bertobat. Makanya Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ada waktu kita bertobat. Kalau kita tidak bertobat, ya kita mati sia-sia. Neraka tempatnya. Double penghukumannya. Ayat ketiga, katakanlah kepada Zerubbabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Hagai 2 ayat yang ke-6. Sesuai dengan janji yang telah terikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah. Jangan takut. Jadi Roh Tuhan itu tinggal kepada kita. Artinya kita jangan takut. Bangsa Israel keluar dari Mesir karena Roh Tuhan membawa mereka di padang. Bayangkan 40 tahun berjalan kaki, berputar-putar di sana. Seharusnya 40 hari sampai di tanah Kanaan, ini 40 tahun. Tujuannya mereka dididik, dibina. Demikian juga begitu. Kadang kita berputar-putar dalam kehidupan kita, tidak maju-maju. Ya, karena kita dididik supaya kita berhasil bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya lahir baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 205 ayat yang kedua. Baca Alkitab menjadi pelaku firman dan langsung dengan jilat harus baca Alkitab di desa. Saya sangat bersyukur seperti itu. Sampai hari ini saya masih baca. Habis baca tamat sampai baik ulang. Jadi banggalah dengan Tuhan Yesus dalam hidup. Ayat kedua, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Jadi sedikit waktu lagi Tuhan Yesus mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ya, jadi kita hidup di dunia, kita harus berjaga-jaga. Ya, jangan menyangkal iman kita. Seperti Yudas Iskariot, mati sia-sia dengan diri. Karena dia menyangkal kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Hagai 2 ayat yang 9, kepunyaan kulah perak dan kepunyaan kulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta. Ya, jadi dunia ini adalah milik Tuhan. Emas perak itu adalah kepunyaan Tuhan. Kita hanya mengelolanya. Ya, kalau ada tanah yang gemuk, kita mengelolanya, tanam sayur, padi, kita dapat hasil.
berlimpah-limpah kita jual. Tuhan sudah kutuk menjadi berkat. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus sampai hari ini. Dia menopang dunia ini. Ayat yang kedua 4, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, wahai Zerubbabel bin Shealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang akan kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi kita ini dipilih oleh Tuhan. Jadi besok kita harus gereja. Bagi siapa yang gereja besok, itu dipilih oleh Tuhan. Kalau yang gagal gereja itu belum dipilih itu. Ya, harus banyak belajar, baca Alkitab supaya ada imannya hidup lagi, supaya bisa bergereja dan lain sebagainya. Ya. Bukan hanya cari makan, cari uang saja. Hanya lupa Tuhan Yesus. Kemudian kita mulai sakit juga. Doa tidak sembuh-sembuh karena ulah kita, dosa-dosa kita. Dengan datangnya Tuhan Yesus dunia baru kita lega dan lain sebagainya. Tuhan pakai Musa, Elia, Tuhan pakai siapa aja bisa. Kita doakan kita sembuh. Ya, kita harus bersyukur di situ. Jangan mengulangi dosa itu, tidak kamu akan lupa. Itu perempuan berzina itu kalau kita baca di Yohanes 8 ayat 11. Jangan engkau yang berbuat berzina lagi, berdosa lagi, nanti aku akan menjadi. Jadi kita harus percaya diri pada Tuhan Yesus dalam segala. Saya ingin lebih lengkap lagi firman Tuhan pada Sabtu tanggal 11 Juli 2026 di Hagai 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6 pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Kemudian ayat yang ke-24, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, wahai Zerubbabel bin Shealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang akan kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.